pembahasan di malam hari ini karena kita sudah memasuki tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Karena masuknya waktu itu kan seiring dengan tenggelam matahari. Artinya kita sudah masuk pada tanggal 2 Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini disabdakan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW termasuk khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia ini. Tidak ada satupun hari di dunia yang lebih baik dibandingkan hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma ij'al hadza istima'ana istima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala min bainina syaqiyan wala mahruma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah melaksanakan kewajiban Allah salat maghrib berjamaah, saya ucapkan jazakumullah khairan sudah mengundang saya kemari lagi di Tanjung Uban ini. Dan tak lupa salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini karena kita sudah memasuki tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Karena masuknya waktu itu kan seiring dengan tenggelam matahari. Artinya kita sudah masuk pada tanggal 2 Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini disabdakan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW termasuk khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia ini. Tidak ada satupun hari di dunia yang lebih baik dibandingkan hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh para ulama, ada 10 hari dalam setahun itu di 3 waktu. Semua sangat istimewa. Pertama 10 akhir Ramadan, dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Kemudian yang kedua 10 awal bulan Muharram, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan yang ketiga 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini 10 hari ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari kesemuaannya, dari 10 akhir Ramadan, 10 awal bulan Muharram, 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah ini yang paling istimewa. Karena
Nabi SAW menganggap bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia ini dalam setahun. Maka ini kesempatan malam ini kita akan membahas tentang afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita urut dari sisi sejarah, kemudian masuk kepada keutamaan-keutamaannya, kemudian masuk kepada amal-amal apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Dzulhijjah ini. Inilah 3 pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama bicara tentang ahdath dulu. Ahdath tarikhiyah namanya, sejarah yang terjadi di zaman baik sebelum Islam ataupun di zaman setelah datangnya Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-A'raf ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah berbuat janji dengan Nabi Musa selama 30 malam. Kemudian kami sempurnakan dengan 10 malam berikutnya, maka sempurnalah perjanjian Musa dengan Rabbnya 40 malam. Apa maksudnya ayat ini? Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah menyeberangkan Bani Israel dari Mesir, dan Allah Subhanahu wa taala azab Fir'aun dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian Musa pun berhasil membawa Bani Israel ke tanah perjanjian. Maka Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuatkan undang-undang kepada mereka. Maka kemudian Allah pun mengabulkan keinginannya dengan cara mengundang Nabi Musa ke Bukit Saina, atau bahasa Quran disebut Tur namanya, dan itu sering dijadikan sumpah dalam Quran. Lah ketika sampai di Bukit Tur saja, karena dia akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun kemudian berpuasa selama 30 malam. Di malam ke-30 itulah Nabi Musa hendak membatalkan puasanya, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang dan disuruh menyempurnakan 10 hari berikutnya, sehingga puasa Nabi Musa 40 malam. Baru Allah turunkan Taurat kepada Musa. Sebagian ahli tafsir, wallahu alam riwayatnya sahih atau tidak, masalahnya riwayat ini hampir kebanyakan semua ahli tafsir mencantumkannya, baik Ibnu Katsir, At-Tabari, dan banyak tafsir-tafsir yang lainnya, bahwa yang dimaksud 30 hari pertama Nabi Musa berpuasa itu maksudnya di bulan Dzulqa'dah, dan tambahan 10 hari berikutnya maksudnya di permulaan bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sebagai penggenap yang 30 hari itu. Artinya bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa bagi Bani Israel khususnya, dan bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena setelah 10 tambahan dari 30 hari berpuasa, Nabi Musa pun akhirnya berjumpa dengan Allah dan berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah keunggulan Nabi Musa menjadi kalimur rahman, nabi yang banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah yang masyhur dalam Quran tentang penyembelihan Ibrahim kepada Ismail, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah As-Saffat lengkap ceritanya sampai kepada ayat
wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami ganti Ismail dengan kambing yang sangat besar, dan itu semua akan menjadi cerita bagi orang-orang yang setelahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini dua kisah yang masyhur terjadi di bulan Dzulhijjah dan di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kita beralih kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita singkat-singkat saja karena waktu juga mepet dan pembahasan banyak. Pertama, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahwa setelah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang mengikat dengan orang-orang musyrik Arab walaupun secara zahir merugikan kaum muslimin, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain dengan perjanjian itu. Lah salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan leluasa akhirnya mampu menyurati raja-raja dunia agar mereka masuk Islam. Salah satu raja yang disurati adalah Raja Romawi Herakli, kemudian Raja Persia Kisra, kemudian Raja Mesir Muqawqus, termasuk juga Raja Ethiopia An-Najasyi. Lah pengiriman delegasi-delegasi untuk mengirim surat kepada raja-raja supaya mereka masuk Islam itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu pengaruh surat itu luar biasa. Karena pengaruh surat itu kan menandakan bahwa Islam mulai tersebar ke seantero dunia. Bayangkan akibat surat itu Najasyi masuk Islam. Raja Najasyi kan masuk Islam dengan surat itu. Kemudian juga Herakli itu juga akhirnya mengakui bahwa Nabi SAW itu seorang nabi walaupun dia tidak memasuk Islam karena takut runtuh kerajaannya. Tapi pengakuan kepada Nabi SAW dia seorang nabi didengar Abi Sufyan yang ketika itu masih musyrik. Kemudian juga Muqawqus, ketika dia menerima surat, dia menghargai surat itu. Kemudian dia tidak masuk Islam, tapi sangat memuliakan surat itu, bahkan menghadiahi dua wanita. Pertama Maria Kibtiyah yang kemudian digauli Nabi, lahirlah Ibrahim. Yang kedua Sirin yang kemudian diberikan Rasul kepada juru syairnya Hasan ibn Thabit radhiyallahu an. Lah peristiwa pengiriman surat-surat itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga peristiwa lain adalah menikahnya Ali radhiyallahu an dengan Fatimah. Menikahnya Ali radhiyallahu an dengan Fatimah itu pun terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian lahirnya Ibrahim, putra yang terakhir dari Nabi SAW. Nabi itu punya 3 putra, 2 dari Khadijah, 1 dari Maria Kibtiyah. Dari Khadijah namanya Qasim, putra pertama. Kemudian setelah diangkat jadi Nabi, lahir lagi 1 anak laki-laki namanya Abdullah, tapi dua-duanya mati di waktu bayi. Setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, kemudian menggauli Maria Kibtiyah, lahirlah Ibrahim. Lah kelahiran Ibrahim ini putra terakhir Rasul itu terjadi di bulan Dzulhijjah, tapi sayang di usia 1 tahun 8 bulan dia pun meninggal. Kemudian juga wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ma'ruf dia penulis wahyu Nabi. Dan dia raja pertama dalam Islam setelah hilangnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin kan 30 tahun. Dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Hasan ibnu Ali selama 6 bulan. Kemudian setelah kekuasaan Hasan diserahkan kepada Muawiyah, sampai di sinilah Khulafaur Rasyidin. Baru berpindah kepada sistem kerajaan. Lah raja pertama itu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Inilah pengasas daulah Umayyah yang pertama. Lah meninggalnya Muawiyah juga terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga mati syahidnya khalifah yang kedua. Siapa khalifah kedua? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu meninggal di tanggal ataupun di bulan Dzulhijjah karena ditusuk oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu al-Majusi saat mengimami salat subuh.
Lah meninggalnya itu di bulan Dzulhijjah. Termasuk juga mati syahidnya Khalifah Utsman ibn Affan. Utsman bin Affan dibunuh oleh siapa? Oleh anak-anak muda yang terpengaruh dengan isu hoknya Abdullah ibn Saba, sehingga gerombolannya disebut Sabaiyah. 5.000 pasukan anak-anak muda inilah yang kemudian beramai-ramai membunuh Utsman ibn Affan. Ketika itu dia sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Lah meninggalnya Utsman itu juga terjadi di bulan Dzulhijjah. Termasuk juga meninggalnya cucu Nabi. Meninggalnya cucu Nabi Husain itu pun di bulan Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan di bulan Muharram, ada yang mengatakan di bulan Dzulhijjah. Termasuk juga Islamnya Khalid ibn Walid yang disebut dengan Saifullah, pedangnya Allah, itu terjadi di bulan Dzulhijjah tahun ke-7 Hijriah. Artinya Khalid masuk Islam itu setelah 20 tahun. Nabi SAW kan di Mekah 13 tahun. Dia enggak tertarik masuk Islam. Kemudian Rasul hijrah tahun pertama, kedua, ketiga, sampai Rasul 7 tahun, berarti sudah lewat 20 tahun, baru hidayah masuk ke qalbunya Khalid bin Walid, baru masuk Islam dia. Sehingga dari jarak keislaman dia dengan wafatnya Nabi SAW itu hanya 3 tahun lebih saja, karena Rasul kan wafat pada tahun 11 Hijriah kan. Tetapi walaupun demikian, keislaman Khalid ini memperkuat Islam, karena setelah dia masuk ke dalam Islam dan ditunjuk untuk selalu memimpin perang, tidak pernah terjadi kekalahan dalam perangnya. Sehingga hampir-hampir di zaman Umar itu melihat ada kehuluan para sahabat, terlampau menyandarkan kemenangan kepada Khalid, maka di zaman Umar Khalid kemudian diberhentikan jadi panglima perang, diganti oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah, supaya orang itu jangan hatinya kemenangan seolah-olah kalau ada Khalid menang, kalau tidak ada enggak menang. Itu kan bahaya, itu akan mempengaruhi tauhid. Makanya Umar mengganti dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan juga sejarah haji juga terjadi di bulan Dzulhijjah. Inilah sejarah-sejarah secara singkat. Termasuk juga kalau sejarah-sejarah setelahnya, sejarah yang sangat mencekam ya, pembantaian orang-orang Syiah Qaramitah, kemudian membantai jemaah haji. Kalau orang Syiah Qaramitah itu kan pernah datang membawa pasukan dari Bahrain, kemudian membantai orang sedang jemaah haji. Bayangkan, sampai haji-haji itu yang sedang tawaf, mereka kemudian bergelantungan di kiswah Ka'bah pun dibantai semuanya. Sebagian dimasukkan ke sumur Zam-Zam, sebagian dilempar kemana-mana, sampai dia cungkil Hajar Aswad, kemudian dibawa ke Bahrain selama 2 tahun. Hilang tuh Hajar Aswad, pernah dicungkil orang-orang Syiah tuh, Syiah Qaramitah namanya. 2 tahun hilang. Tapi setelah banyak bencana di Bahrain itu dibalikan akhirnya, balikan lagi ke Mekah. Dan itu pembantaian jemaah haji itu terjadi juga di bulan Dzulhijjah, karena mereka sedang haji ya. Ini yang sadis lah ya. Ini diantara beberapa sejarah yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Baik, kita masuk apa keutamaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, afdalu ayyamid dunya al-ashru, seafdal-afdalnya hari di dunia adalah al-ashru. Apa maksud al-ashru? Yakni ashru Dzulhijjah, maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Kila dikatakan kepada Nabi SAW, wala mislahunna fi sabilillah, apakah orang-orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu semisal dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Maka Rasul mengatakan, la mislahunna fi sabilillah. Oh tidak, masih besar orang yang beramal soleh di awal bulan Dzulhijjah pahalanya dibandingkan orang jihad, kata Rasul.
illa kecuali kata Nabi SAW, rajulun affara wajhahu biturabi, kecuali kalau seandainya orang-orang yang berangkat jihad itu kemudian wajahnya dipenuhi dengan debu-debu peperangan. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan ketika dikatakan oleh para sahabat kepada Rasul, walal jihadu fi sabilillah, apakah sebanding pahalanya dengan orang yang jihad fi sabilillah, kata para sahabat. Maka Rasul mengatakan tidak, kecuali kata Nabi SAW, kalau memang dia itu berjihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali orang yang berjihad ini keluar membawa seluruh hartanya. Ingat, seluruh hartanya dibawa, tidak disisakan kepada keluarganya. Kemudian dia serahkan jiwanya, kemudian dia bertempur habis-habisan dalam peperangannya, kemudian dia mati syahid dan tidak pernah kembali baik jiwa ataupun hartanya, baru sebanding kata Rasul. Subhanallah, ya. Begitulah keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Semua amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih besar dibandingkan jihad. Salah satunya antum sini. Antum ni thalabul ilmi ni malam ini, duduk di majelis ilmu. Maka dengan datangnya antum di sini ini, walaupun hanya duduk kemudian mendengarkan kajian, maka pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang sedang berperang. Anggaplah hari ini kawan-kawan yang ada di Palestina berperang melawan siapa? Zionis Yahudi. Mengangkat senjata, antum di sini mengangkat pena, yang bawa pena, yang tak bawa pena ya tak ngangkat-ngangkat lah, dengerin aja. Kan itu. Tetapi pahala kita jauh lebih besar kata Rasul. Yang duduk di majelis taklim itu lebih besar, kecuali kalau jihadnya sama-sama di bulan Dzulhijjah, kan itu. Tentu dia mendapatkan keutamaan waktu. Tapi kalau berperang di luar bulan Dzulhijjah, umpamanya mereka sedang berperang di bulan Safar atau di bulan Rabiul Awal atau di bulan Syawal, sementara kita ngaji di sini, itu pahalanya lebih besar kita dibandingkan mereka, atas lisan Rasul. Bahkan bukan hanya itu, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, lebih daripada itu. Bahkan orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang beramal di bulan Ramadan. Kurang apa coba keutamaan bulan Ramadan itu? Di sana ada 10 awal, 10 tengah dan 10 akhir Ramadan, dan puncak daripada Ramadan di 10 akhirnya. Tetapi 10 awal bulan Dzulhijjah mampu menandingi 10 akhir Ramadan. Kenapa? Pertanyaannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang alimin ulama Syafi'i ma'ruf. Ibnu Hajar, kalau antum baca karya-karyanya, Bulughul Maram, itu kan karya-karya beliau, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan, kenapa kemudian 10 awal bulan Dzulhijjah ini demikian mulia? Apa kata beliau? Walladhi yadhar anna sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjati lima kanijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal-hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi. Ini alasannya. Apa kata beliau? Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, yang tampak bagiku, kata dia, sebab kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu sangat istimewa melebihi 10 akhir Ramadan, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah itu terkumpul seluruh pokok-pokok ibadah yang tidak terkumpul di bulan-bulan lainnya. Jadi seluruh pokok-pokok ibadah ada di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awal. Di sana ada salat kata beliau, di sana ada puasa, di sana ada sedekah, di sana ada haji. Dan ini pokok-pokok ibadah, atau dengan kata lain, rukun-rukun Islam bisa kita lakukan secara sempurna di bulan Dzulhijjah, tapi di bulan Ramadan kita tidak bisa melakukannya. Di bulan Dzulhijjah antum bisa syahadat, bisa salat, bisa puasa,
bisa zakat, bisa haji. Tapi di bulan Ramadan, meskipun di 10 akhir Ramadan, ya mungkin anda bisa syahadat, antum bisa salat, bisa juga puasa, bisa juga zakat, tapi haji tak bisa. Kalau antum haji di 10 akhir Ramadan, sendirian lah antum, untang lantung di Mina ke Arafah lempar jumroh, ngapain? Viral nanti, sangka gila diangkut nanti ya. Karena haji itu ada bulan-bulan yang ditentukan. Bulan haji itu diawali Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu disebut bulan haji yang disebut dengan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat namanya. Haji itu ada bulan-bulannya, dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu disebut bulan-bulan haji namanya. Lah Ramadan bukan bulan haji, makanya tidak ada Ramadan itu yang haji. Lah disebabkan seseorang bisa menyempurnakan rukun Islam di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu pula yang menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih istimewa dibandingkan 10 akhir Ramadan. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala memerinci seperti ini. Kalau ditinjau dari malamnya, maka 10 akhir Ramadan jauh lebih utama dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau ditinjau dari siangnya, dari hari-harinya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah lebih mulia dibandingkan 10 akhir Ramadan. Itu rincian daripada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang diperkuat oleh muridnya Ibnul Qayyim. Alasannya apa? Ya jelas, karena di 10 akhir Ramadan di malam harinya ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tidak ada di malam 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena itu kekhususan 10 akhir Ramadan ya. Sebagaimana di 10 awal bulan Dzulhijjah ada haji yang tidak bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika di malam 10 akhir Ramadan para malaikat turun di malam itu, dan malaikat itu sesuatu yang gaib. Tapi di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka orang-orang datang ke Baitullah dan itu bisa dilihat mata. Yang satu gaib, yang satu dilihat mata. Yang satu rombongan malaikat, yang satu rombongan haji yang sedang berziarah ke Baitullah. Yang satu turun Lailatul Qadar, yang satu pula Allah turun ke langit bumi kemudian berbangga dengan para malaikatnya. Lihatlah hamba-hambaku tu yang datang dari mana-mana penuh dengan debu hanya untuk mengunjungiku, kata Nabi. Dan tidak ada setan lebih terhina, lebih tersakiti dibandingkan di dua tempat, saat hari Arafah dan saat perang Badar. Dan itu tidak terjadi di bulan Ramadan, kecuali pada tanggal 17-nya saja. Artinya bukan 10 akhir Ramadan kan, karena perang Badar kan tanggal 17 Ramadan ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah kemudian kenapa menjadi istimewa 10 awal bulan Dzulhijjah. Baik, kita akan rinci saja biar enak catatnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan itu ma'ruf dalam ayat yang antum sering baca, wal fajri walayalin ashri. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Terjadi silang pendapat di antara ulama apa yang dimaksud malam-malam 10 ini sehingga dijadikan sumpah dalam Quran. Ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah, dan kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa maksudnya layalin ashri adalah ashru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ketika 10 awal bulan Dzulhijjah ini dijadikan alat sumpah oleh Allah. Dan Allah tidak pernah sembarang bersumpah dalam Al-Quran, walaupun makhluk Allah banyak kan, tapi tidak semua dijadikan sumpah dalam Quran kan. Tetapi Allah menjadikan sumpah dari makhluknya itu, dari makhluk-makhluk yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya 10 awal bulan Dzulhijjah itu istimewa dan dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Yang kedua, annahal ayyam al-ma'lumat allati syuri'a fiha dzikru, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah
hari-hari yang disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah ayyam ma'lumat, hari-hari yang maklum, hari-hari yang sudah diketahui, di mana di dalamnya disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bisa melihat 3 riwayat tentang keutamaan bulan Dzulhijjah itu. Pertama, riwayat yang sudah saya baca tadi, riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashri. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji min dzalika bi syai'in. Ini satu riwayat dari Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, apakah sebanding dengan jihad wahai Rasul? Kenapa sahabat mengatakan sebanding dengan jihad? Karena di mata para sahabat tidak ada amalan yang lebih mulia melebihi jihad. Itu di mata para sahabat. Makanya mereka mempermisalkan dengan jihad. Kenapa mereka tidak mempermisalkan dengan amalan yang lain? Apakah sebanding dengan solat? Apakah sebanding dengan puasa? Apakah sebanding dengan sedekah? Tidak. Sahabat kalau mempermisalkan bandingan amal itu pasti memilih yang paling tinggi. Apakah sebanding dengan jihad wahai Rasul? Karena jihad itu kata Rasul sanamul Islam, kan? Puncak daripada Islam jihad itu. Tapi Rasul mengatakan tidak. Walal jihadu fi sabilillah. Oh tidak, masih besar amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah dibandingkan jihad. Kecuali kalau yang berjihadnya ini adalah seseorang yang membawa seluruh harta dan jiwanya kemudian tidak pernah pulang alias mati syahid. Baru sebanding. Ya. Dalam hadis ini dan juga hadis yang lainnya dari Abdullah bin Umar itu semakna kurang lebih, menunjukkan bahwa amalan apapun secara umum, sebutkan amalannya. Pokoknya amalan-amalan itu dianggap amalan ibadah dan amal soleh. Itu kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan jihad. Kecuali yang jihadnya mati syahid dengan menghabiskan semua harta dan jiwa. Tapi ada hadis lain yang kemudian lafadznya sama, tapi di ujung hadis berbeda. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin a'zam indallah wala ahabba ilaihi minal amali min hadhil ayyamil ashri fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, kata Rasul. Tidak ada hari-hari yang lebih agung, kata Nabi, di sisi Allah, dan tidak pula amalan lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kata Rasul, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan Allahu Akbar, dan perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Di hadis yang pertama, Rasul SAW menyebutkan amalan umum. Pokoknya amalan apa saja, kata Rasul, kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih tinggi dibandingkan jihad. Tapi dalam hadis yang ini justru Nabi SAW menyebutkan amalan khusus. Berupa apa? Berupa zikir. Disuruh kita memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, dan memperbanyak tahmid. Kenapa? Kenapa zikir diprioritaskan di sini? Ulama mengatakan dan menjawab karena zikir itu amalan yang paling istimewa dari seluruh amalan yang ada. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi khairi min a'malikum, maukah ku habarkan kepada kalian amalan terbaik? Satu, ya, amalan terbaik. Kemudian amalan ini, ala ukhbirukum bi khairi min a'malikum wa arfa'ukum fi darajatikum, bisa mengangkat derajat kalian. Wa azkakum inda malikikum, bisa membersihkan diri-diri kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal warith,
lebih baik dibandingkan infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih baik dibandingkan Anda berjihad, Anda membunuh atau Anda dibunuh dalam medan peperangan. Bayangkan amalan ini lebih baik daripada 5 perkara. Amalan terbaik, amalan yang bisa mengangkat derajat, amalan yang bisa membersihkan jiwa, amalan yang lebih baik dibandingkan berinfak dengan emas dan perak, amalan yang lebih baik dibandingkan jihad kita membunuh atau terbunuh. Sahabat bertanya, apa amalan yang punya 5 keistimewaan ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan, penuhilah 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan zikir, gitu maksudnya. Prioritaskan zikir dalam beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Terutama apa? Terutama menggemakan takbir. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah karena Allah sudah memberikan hidayah kepada kalian. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan juga ayahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, itu kalau datang di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka mereka akan bertakbir di sepanjang jalan sampai ke pasar-pasar, sampai ke Mina, sampai seluruh penduduk ikut takbirnya Abdullah ibn Umar dan menggema. Dari sini kata para ulama bahwa takbir di 10 awal bulan Dzulhijjah itu terbagi 2. Ada yang disebut dengan takbir mutlak, ada yang disebut dengan takbir muqayyad namanya. Takbir mutlak itu sudah disunahkan mulai tanggal 1 kemarin. Tanggal 1 tadi itu, sekarang tanggal 2. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Berapa akhir hari tasyrik? Tanggal 13 Dzulhijjah. Itu hari tasyrik. Ya. Kalau haji itu tanggal 8 disebut hari tarwiyah, tanggal 9 disebut hari Arafah, tanggal 10 disebut Yaumun Nahar atau Haji Akbar, tanggal 11, 12, 13 disebut hari tasyrik namanya. Lah, bertakbir itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Ini yang mutlak. Adapun muqayyad, muqayyad ini hanya dilakukan setelah solat fardu. Setelah solat fardu. Kapan dimulainya? Dimulainya dari pagi hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Itu dilakukan setelah solat wajib saja. Dan takbir ini ada 2 macam. Ada takbir singkat, ya kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir singkat. Pemanyantum sambil jalan dari sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu singkat. Tapi ada takbir yang lebih panjang dibandingkan hanya sekadar Allahu Akbar. Takbir yang antum pahami, yang sering antum baca di malam Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kalau antum mau baca ini bisa dari tanggal 1 kemarin sampai nanti tanggal 13. Kalau antum melakukan belum sampai Idul Fitri bang, Idul Adha juga belum. Kalau takbir itu ya, itu karena orang awam tidak paham. Ya tapi takbir ini kan sendiri-sendiri. Jangan pula malam ini habis ngaji ambil mic antum takbiran, apa nggak digerebek kan? Ini belum saatnya Idul Adha katanya. Karena mereka tidak paham bahwa takbir itu kalau Idul Adha disunahkan dari awal tanggal 1 sebenarnya dan diakhiri tanggal 13. Berarti lama tuh takbir itu harusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu disebut ayyamul ma'lumat. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebut bahwa tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu disebut afdalu ayyamid dunya, yang sudah saya katakan di awal, seafdol-afdolnya hari di dunia. Berdasarkan riwayat
yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Seutama-utama hari di dunia adalah hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, karena di sana ada hari Arafah. Hari Arafah, tanggal berapa hari Arafah? Tanggal 9. Itu hari Arafah. Karena orang-orang yang sedang haji lagi wukuf dia di sana. Dan kita tahu bahwa hari Arafah ini sangat istimewa bagi jemaah haji dan sangat istimewa juga bagi orang yang tidak haji. Bagi yang haji mereka sedang wukuf, bagi yang tidak haji mereka sedang berpuasa, yang disebut dengan puasa Arafah. Ketika Rasul ditanya pahalanya bagaimana wahai Rasul, kata Rasul, yukaffiru sanatal madhiyatal baqiyatah, bisa menggugurkan dosa setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Ini bagi kita yang tidak haji. Tapi bagi yang haji itu momen terbaik bagi mereka, karena haji itu ditentukan dengan Arafah. Disitulah Allah turun ke dunia, kemudian mengampuni dosa-dosa orang sebanyak itu, dan Allah berbangga dengan mereka di hadapan para malaikat, orang-orang yang sedang berada di padang Arafah itu. Kemudian juga yang kelima, anna fiha yaumun nahar, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada hari penyembelihan alias kurban. Dan ibadah kurban ini ibadah yang sangat istimewa, ikhwan. Makanya Allah selalu sandingkan perintah kurban itu dengan salat. Tidak pernah Allah sandingkan dengan puasa, tidak pernah Allah sandingkan dengan zakat. Yang banyak Allah sandingkan kurban itu dengan ibadah salat. Kenapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah, karena kalau kita bicara ibadah badan, tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan salat. Tapi kalau kita cerita ibadah harta, maka tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan kurban pada waktunya. Artinya pada waktunya tanggal 10 sampai tanggal 13. Itu tidak ada amalan istimewa dibandingkan kurban. Ya. Ma'asyiral muslimin, dan ini pembahasannya panjang masalah kurban. Nanti besok pagi. Kemudian juga yang keenam, karena tadi terkumpul semua pokok-pokok ibadah yang tidak bisa terkumpul di luar bulan Dzulhijjah. Dan yang lebih mulia lagi adalah annahu yaumu ikmalid dini wa itmamun ni'mati, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah turun ayat tentang kesempurnaan Islam. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 atau yang ma'ruf antum hafal, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kusempurnakan agama kalian. Hari ini kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Hari ini kuredoi Islam sebagai agama kalian. Kapan ayat ini turun? Ayat ini turun di hari Arafah, saat Nabi SAW di Bukit Arafah di hari Jumat. Ayat ini turun. Lah ketika ayat ini turun, orang-orang Yahudi datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, annakum taqra'una ayatan law nazalat fina ma'syaral yahud latakhadna dzalika ida, katanya. Kalian selalu membaca satu ayat dalam kitab kalian. Ketahuilah, kalau ayat itu turun bagi bangsa kami Yahudi, kami akan menjadikan turunnya ayat itu sebagai hari raya ulang tahun kami, katanya. Ketika itu Umar bertanya, inilah a'lamu haitsu unzilat wa aina unzilat. Oh, aku tahu ayat itu, dan aku tahu ayat itu turun kapan dan di mana ayat itu turun. Kemudian Umar pun menceritakan ayat itu turun di hari Arafah, di hari Jumat, di padang Arafah. Kemudian dia pun membaca al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Subhanallah, ini ayat yang sangat agung, ikhwan. Kenapa?
Karena hanya satu-satunya agama yang sangat sempurna dan paripurna itu hanya Islam. Tidak ada agama yang lebih sempurna dibandingkan Islam, yang aturannya mencakup segala lini kehidupan manusia, dari yang remeh temeh sampai yang besar sekali. Contoh yang remeh temeh seperti yang dikatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya Salman, kata orang Yahudi ini, apakah sahibukum, maksudnya sahabat kamu, maksudnya Rasulullah, yu'allimukum kulla syai'in hatta al-khira'ah, mengajarkan sesuatu sampai kepada urusan jamban? Kata Salman dengan bangganya, ajal yu'allimuna nabiyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah. Ya tentu sahabat kami, Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan remeh temeh, masalah jamban pun diatur. Agama mana yang mengatur soal jamban coba? Masuk WC ada doanya. Masuk WC langkah kakinya dijelaskan. Keluar WC ada doanya, langkah kakinya pun dijelaskan. Coba dalam WC juga dijelaskan tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Agama mana yang mengatur sampai kepada urusan jamban coba? Lah kalau urusan jamban saja diatur, macam mana pula urusan yang lebih besar dibandingkan jamban? Urusan politik, urusan kekuasaan, itu lebih diatur lagi dalam Islam. Karena Islam agama yang sempurna. Karena ada orang yang kemudian hendak memisahkan urusan dunia itu dengan urusan agama. Muncullah pemahaman-pemahaman liberal. Pemahaman liberal yang ingin memisahkan antara agama dan dunia. Tidak bisa. Itu perkara yang mustahil dipisahkan. Karena Islam itu mengatur soal urusan dunia juga, bukan hanya sekedar agama saja. Urusan ekonomi ada aturannya, urusan perang ada aturannya, urusan muamalah ada aturannya. Itulah kesempurnaan Islam. Banggalah kita dengan sempurnanya Islam yang tidak berhajat kepada pengurangan dan tambahan. Sudah azan, kita qomat tuh. Qomat pula. Azan dulu aja. Silahkan azan dulu. Nanti kita lanjutkan sebentar setelah azan. 10 awal bulan Dzul Hijjah adalah al-ujuru fiha mudha'afah. Pahala-pahala orang yang melakukan amal saleh di 10 awal bulan Dzul Hijjah itu akan dilipat gandakan. Makanya tadi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzul Hijjah itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang beribadah di bulan Ramadan. Logikanya begini, kalau antum melaksanakan 2 rakaat solat duha atau 2 rakaat solat malam ataupun 1 rakaat witir ataupun 2 rakaat ratibah di bulan Ramadan, kemudian juga kita melakukan hal yang sama di 10 awal bulan Dzul Hijjah, 2 rakaat duha, 1 witir, 2 rakaat solat malam atau 2 rakaat ratibah, solat rawatib qabliyah atau ba'diyah. Ulama mengatakan bahwa solat sunnah yang dilakukan di 10 awal bulan Dzul Hijjah jauh lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang melakukannya di bulan Ramadan. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnul Qayyim. Bahkan lebih daripada itu, melihat riwayat-riwayat tadi menunjukkan bahwa orang yang melakukan amal saleh di permulaan bulan Dzul Hijjah lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang berjihad. Ikhwan, tidak semua orang bisa jihad, karena jihad itu kan perlu keberanian. Kalau orang tidak berani, jangan lagi cerita dengar bom, dengar petasan saja sudah ketakutan. Karena memang harus ada latihan mental jihad itu. Enggak sembarang orang itu main jihad. Ada latihan mental dan fisiknya. Makanya Al-Quran membahasakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian qital, perang itu, dan itu menjadi sesuatu yang kalian tidak suka alias benci.
Ya, karena tidak semua ingin perang kan. Artinya kalau kita ingin berjihad, tidak semua orang bisa berjihad. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala jihad bahkan lebih besar dibandingkan jihad, semua orang bisa melakukannya. Dan itu tepatnya di 10 awal bulan Dzulhijjah, karena amal apapun yang kita lakukan tetap pahalanya lebih besar dibandingkan jihad. Apakah zikirnya, birrul walidainnya, doanya, salat sunnahnya, puasa sunnahnya, sebutkan amal apapun. Dan ini keistimewaan yang luar biasa. Dan banyak lagi keutamaannya. Kita masuk pada poin yang ketiga, amalan-amalannya. Apa kira-kira amalan-amalan yang harus kita lakukan selama 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Tentu amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini kan macam-macam. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang berat tentu karena ada biaya. Seperti umpamanya melaksanakan ibadah haji. Sebab kalau diistilahkan bulan Dzulhijjah itu orang tidak mengenal bulan Dzulhijjah, tapi lebih mengenal dengan bulan haji. Datang aja Dzulhijjah orang mengatakan ini bulan haji ini. Tapi kan tidak semua orang bisa ibadah haji. Hanya orang-orang yang punya duit saja kan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan atau mendapatkan pahala seperti haji. Bisa, walaupun tanpa haji. Dengan cara apa? Yang paling mudah adalah dengan cara ghibtah. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu hasad yang mahmud, hasad yang dipuji. Kan ada hasad itu dua ya, ada yang madmum, yang dicela, ada yang mahmud, ada yang dipuji. Seperti contohnya apa? Hadis Nabi SAW. Dunia ini hanya ditempati 4 manusia. Satu, orang yang punya harta dan punya ilmu. Dengan ilmunya dia bisa belanjakan hartanya di jalan Allah, dan ini disebut a'la al-manazil, paling tinggi tingkatan di hadapan Allah. Yang kedua, orang yang tak punya harta tapi punya ilmu. Dengan ilmunya dia ghibtah atau ghibtah. Dengan ilmunya dia bercita-cita, ya Allah, kalau aku seperti dia punya harta, aku pun akan haji seperti dia. Kata Rasul, orang yang pertama dan yang kedua pahalanya sama. Kemudian yang ketiga, orang punya harta tak punya ilmu. Karena tak punya ilmu, sembarang dia belanjakan hartanya, maksiatlah di jalan Allah. Karena semua elemen maksiat ada di tangannya. Maka orang ini syarrul manazil, seburuk-buruk tempat di sisi Allah. Ini orang keempat nih, orang yang paling apes, kuadrat dia. Sudah tidak punya ilmu, tak punya harta pula. Tapi kalau dia punya harta, ingin seperti orang ketiga maksiat kepada Allah. Ini kuadrat nih. Maka yang ketiga dengan yang keempat sama dosanya. Berarti kalau seandainya nih tetangga kita haji nih, kemudian mengatakan, ya Allah, kalau aku juga kayak tetangga saya punya uang, aku juga berangkat kok. Semata-mata ghibtah itu kita sudah dapat pahala haji, itu maksudnya. Ya. Itu kan paling ringan tuh. Paling ringan itu sebenarnya amalan ghibtah itu. Ya mungkin agak berat sedikit lah, kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah. Bagi laki-laki, kalau berperempuan kan di rumah, tapi boleh juga ke masjid. Kemudian tidak beranjak dari tempatnya, kata Rasul, dia berzikir kepada Allah, baca Quran sampai syuruk. Kemudian lakukan 2 rakaat. Ulama fikih berselisih apa 2 rakaat di sini. Ada yang mengatakan duha yang diawalkan, ada yang mengatakan salat syuruk. Terserahlah mau duha yang diawalkan, mau salat syuruk. Tetapi kalau kita gandengkan dari subuh sampai ke syuruk, kita tidak beranjak dari tempatnya, berzikir, baca Quran, kemudian salat 2 rakaat. Kata Rasul apa? Pahalanya kahajjati wal umrati tamatan 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Dia mendapatkan haji dan pahala haji dan umrah secara sempurna, secara sempurna. Bisa juga kan? Jadi kalau kita ini di bulan Dzulhijjah ini kan melihat saudara-saudara kita itu enak sekali, apalagi sekarang sudah ada Facebook. Nanti sampai di sana diposting lagi di mana, kita hanya nengok aja di sini kan. Enak kali lah orang itu kan. Kita bisa memperoleh pahala seperti mereka. Caranya seperti itu.
ya. Ataupun membantu orang-orang miskin dan al-armalah. Al-marah itu ya janda-janda miskin, ya. Janda-janda yang sudah tua untuk bantu itu, yang sudah 60, 70, yang dibantu pula 20 jandanya. Wah, itu kan bantuan tuh. Intinya bahwa ini yang pertama, bahwa ibadah yang harus kita lakukan selama, yang paling agung dulu ya kita ambil adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang kedua, ibadah yang menggunakan uang apa? Kurban. Antum kalau punya uang berkurban, ya kawan. Berkurban. Karena kurban itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita saat tetesan darah kurban pertama kali menetes ke bumi. Itu menghapuskan dosa. Ustaz, saya tidak bisa berkorban. Macam mana caranya kita ini mendapatkan pahala korban? Ada hadis Nabi SAW. Hadis ini tercantum dalam Arba'in Nawawi, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sahabat bertanya kepada Rasul, cemburu dengan orang kaya di zaman itu kan. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, Zahaba ahlud duthur bil ujur. Rasul, enak kali ya orang kaya itu. Mereka bisa membawa pahala dengan kekayaan mereka. Mereka solat sama dengan kita solat, mereka puasa sama dengan kita puasa, mereka ini itu sama dengan kita, tapi mereka dilebihkan dari harta-harta mereka sehingga mereka bisa membawa pahala dengan harta mereka. Bisa haji, bisa kurban, bisa jihad, bisa perang dengan harta mereka. Lah kami orang miskin tak bisa pula seperti mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalian bisa kok seperti mereka. Dengan cara apa? Bacalah tasbih subhanallah subhanallah 33 kali. Bacalah takbir tahmid alhamdulillah 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 33 kali, dan bacalah takbir 33 kali, genapkan dengan la ilaha illallah. Dibaca kapan? Dibaca setelah solat fardu. Itulah wiridnya. Habis solat kan ada wirid itu. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam minkas salam, Allahumma la mani lima ataita. Baru kita subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah siapa yang membaca tasbih, tahmid, takbir ini 33 kali, 33 kali, 33 kali, genapkan 100 dengan la ilaha illallah, itu pahalanya sama dengan mereka orang-orang kaya itu. Kalau mereka bisa korban, kita tidak bisa korban. Antum duduk saja habis solat fardu, baca tuh 3 kalimat itu, sama dengan mereka. Ketika kemudian orang-orang kaya di zaman Rasul tahu bahwa dengan cara seperti itu mereka bisa menindingi pahala mereka, akhirnya mereka baca juga orang-orang kaya itu. Diambil juga sama orang kaya itu pahala, ikut baca juga mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa. Puasa ini menjadi khilaf para ulama. Apakah boleh puasa itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, kalau 10 nah boleh, sudah Idul Adha kan begitu. Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya dalam sebuah fatwanya, apakah boleh seseorang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Beliau mengatakan boleh, tetapi riwayat-riwayat yang warid Rasul itu terkadang puasa, terkadang tidak. Sehingga sebagian para ulama mengatakan ahsannya, kalau ingin puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9, carilah puasa-puasa yang sudah warid, seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud gitu maksudnya. Perbanyak puasa, dan nanti puncaknya di tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah. Ya. Kemudian juga ibadah yang lain adalah tentu salat ya, dengan berbagai macam sunnah-sunnahnya. Ini kesempatan ya, kalau kita menunggu 10 awal bulan Dzulhijjah tahun depan, ya, apakah kita sampai usianya atau tidak, kita tidak tahu. Mumpung maksudnya, kalau kita beramal itu sebanding dengan jihad, lebih mulia dibandingkan di bulan Ramadan, maka perbanyak berbagai macam salat sunnah dalam 10 akhir Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Entah duhanya, entah witirnya, entah rawatibnya, entah tahiyatul masjidnya, entah sunnah wudunya, entah salat malamnya, kan banyak tuh. Ya, salat-salat sunnah itu. Kapan lagi? Nunggu tahun depan kan itu. Maka ini juga salah satu ibadah yang mulia.
Termasuk juga yang saya tadi jelaskan, perbanyak takbir. Takbir itu ada mutlak, ada muqayyad, sudah saya jelaskan tadi, ya. Kemudian juga perbanyak sedekah. Karena sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu jauh lebih mulia dibandingkan di bulan Ramadan. Padahal kita tahu bahwa Rasul itu kalau datang bulan Ramadan sedekahnya luar biasa kan. Kana ajwadun nas, kata Aisyah itu. Dia orang yang paling dermawan kan, terutama saat Jibril turun. Tapi sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih istimewa dibandingkan di bulan Ramadan. Nah, ini kesempatan bersedekah, ya. Kemudian juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdoa. Ini yang paling banyak dilakukan para ulama, seperti yang dikatakan oleh perawi hadis. Jadi ada seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis Abdullah ibn Abbas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah itu. Namanya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an. Abdullah ibn Zubair ini yang meriwayatkan hadis ini dijelaskan, apabila datang di 10 awal bulan Dzulhijjah, apa kata dia? La tudfi'u syurujakum layaliyal ashri, katanya. Jangan padamkan lampu-lampu kalian di 10 awal bulan Dzulhijjah. Seolah-olah dia mengatakan hidupkan malam-malamnya, gitu maksudnya. Artinya jangan matikan, itu maksudnya disuruh menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, siangnya dengan puasa sunnah. Dan hampir-hampir sahib-sahib dia itu, kawan-kawan dia itu susah untuk menjumpai Abdullah ibn Zubair ini. Karena dia betul-betul halwat menyendiri di 10 awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, enggak mau ditemui orang. Dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para ulama salaf. Ya, kalau sudah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai keluar ke Idul Adha, maka mereka fokus dengan sembahyang di malam hari, menghabiskan dengan salat qiyamul lail dan puasa di siang hari. Dan tentunya juga amalan-amalan yang paling penting adalah yang berkaitan dengan amalan-amalan muta'addi. Kan amalan-amalan itu kan ada yang bersifat lazim, ada yang bersifat muta'addi. Lazim itu maksudnya manfaatnya hanya kembali kepada diri kita saja. Seperti salat, itu kan kembali kepada kita manfaatnya. Puasa kembali kepada kita, baca Quran kembali kepada kita, doa kembali kepada kita, zikir kembali kepada kita. Tapi ada amalan yang lebih istimewa dibandingkan amalan-amalan yang kembali kepada kita. Amalan-amalan sifatnya muta'addi. Apa muta'addi? Manfaatnya itu sampai ke orang banyak. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya tadi bersedekah. Kalaupun sedekah ini umum, ikhwan, kan tidak mesti dengan harta kan? Sedekah itu tidak mesti dengan harta. Dengan senyuman kita loh kepada saudara kita itu sedekah. Dengan bahasa-bahasa santun kepada saudara kita itu sedekah. Mencegah manusia dari kemungkaran itu sedekah. Mengajak manusia dari kebaikan itu sedekah. Sampai kepada seorang suami menggauli istrinya itu juga sedekah. Sampai sahabat bertanya, kok bisa seorang suami menggauli istrinya sedekah wahai Rasul? Ya, kalau yang digauli tetangganya nanti berdosa tuh. Ya. Kalau istrinya kan berarti kan berpahala kan? Ya ini kan khusus yang punya istri, antum tak punya istri jangan mau gauli apa antum. Tapi lihat sedekah ini umum sifatnya kan. Tapi ada satu amalan yang luar biasa. Nabi SAW pernah ditanya tentang ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Rasul, amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Kata Nabi SAW, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan yang kita masukkan ke hati seorang muslim, atau bahasa ulama disebut jabrul qulub namanya. Ibadah yang disebut dengan jabrul qulub. Apa jabrul qulub itu? Artinya menembel kesedihan orang lain. Itu amalan yang paling baik. Dan yang pertama ditembel tentu hati orang tua dulu, sebelum yang lainnya. Karena dosa yang paling besar dalam uququl walidain juga menyentuh hati orang tua. Maka ketika kita membahagiakan orang tua disebut jabrul qulub, itu pahalanya besar. Pahalanya sangat besar. Makanya lihat Nabi Yusuf ketika dia di penjara, kemudian keluar dari penjara karena mentakwilkan mimpinya seorang raja,
berakhir menjadi orang nomor 2 Mesir, kemudian memboyong keluarganya dari Palestina, semua dibawa ke Mesir. Bapaknya kan bertanya itu dalam surah Yusuf itu, kok bisa kamu jadi orang besar? Bahasa saya kan seperti itu. Macam mana ceritanya? Bapaknya ingin tahu macam mana ceritanya. Tapi Nabi Yusuf menyingkat cerita. Sebab kalau dia memerinci cerita, menyakiti hati orang tuanya. Kalau dia cerita ini, gini bi, dulu waktu 10 tahun, nih orang-orang ini nyemplungi saya ke sumur nih. Habis itu aku dibawa oleh para pengendara, dijual pula dengan harga murah. Kan sakit hati orang tuanya kan. Nabi Yusuf yang sakit-sakit gak diceritain. Apa yang diceritain? Mulai dari urusan penjara sampai takwil mimpi, sampai diangkat jadi orang nomor 2 Mesir. Coba bayangkan, dia tidak cerita tentang kejahatan saudaranya di hadapan orang tuanya. Baca dalam surah Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf kok tidak cerita dari awal, malah menyingkat cerita kan? Dari sini kata para ulama ada faedah bagaimana Nabi Yusuf itu menghargai hati orang tua tuh. Takut orang tuanya sedih. Itu namanya jabrul qulub namanya. Jadi amalan yang paling baik di bulan Dzulhijjah itu birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua, silaturahim, ya. Dan berbaik kepada orang tua adalah tadi, jangan menyakiti hatinya. Lah termasuk juga antum memberikan sedekah kepada fuqara wal masakin, nanti antum yang berkorban, itu kan dagingnya disedekahkan tuh. Itu kan juga bisa jabrul qulub kan? Orang-orang miskin yang tadinya tidak pernah dapat daging kan minimalnya adalah kebahagiaan dari mereka itu. Jangan pula yang sampai ke antum dagingnya, tulangnya pula sampai ke mereka. Macam mana maunya teh? Jadi sop tulang lah jadinya. Intinya bahwa jabrul qulub itu amalan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Sudah jam 9. Kita belum salat Isya juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,